Assalamualaikum pemirsa TVRI Jawa Timur, selamat berjumpa kembali dalam acara Wanita-Wanita yang senantiasa berbagi inspirasi untuk Anda para wanita bersama tokoh inspiratif kita. Dan pada sore hari ini kita telah menghadirkan narasumber yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Mami Syafaah MPDI. Beliau ini adalah Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Dan bahasan kita adalah tentang khitan pada wanita. Assalamualaikum Bu Mami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah Bu, kalau berkaitan dengan khitan Bu, yang populer ini kan kebanyakan khitan pada pria begitu ya. Ternyata pada wanita juga disarankan begitu ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, di awal ini apa yang melatar belakangi khitan pada wanita itu sendiri begitu? Terima kasih Mbak Azra. Berangkat dari pengertian khitan itu sendiri. Ya, khitan adalah memotong daging yang di ujung gitu ya, di ujung bagi laki-laki di ujung penis dan bagi perempuan di ujung klitorisnya. Ya. Nih pengertian untuk khitan bagi wanita lebih dikenal dengan nama khifat. Ini sebagaimana hadis Rasulullah pada Ummu Atiyah, nasihat Rasulullah pada Ummu Atiyah, tukang sunat perempuan di negeri Madinah. Ya, idza khafati fa asimi wala tanhaki fa innahu asra lil wajha wa akhdha inda zauj. Apabila kamu menghifat atau menghitan perempuan, fa'asimi, sekedarnya saja, wala tanhaki, dan jangan berlebihan, fa'innahu asra lil wajha, karena yang demikian itu bisa mempercantik wajah, wa akhadha inda zauj, dan menambah kenikmatan dalam hubungan suami istri. Begitu, jadi besar sekali manfaatnya ya ini Bu Mami ya. Dari latar belakang itu akhirnya timbul hukum khitan itu didasarkan pada beberapa madhab. Ya. Yang pertama madhab, sebagian penganut madhab Syafi'i dan Hambali, sebagian besar jumhur ulama itu wajib. Ya, wajib dengan dasar idzal taqal khitanani faqad wajabal uslu. Bahwa keduanya apabila bertemunya dua penyunatan, maka wajiblah atasnya baginya itu mandi wajib misalnya. Jadi di situ khitan. Baik, jadi dua penyunatan ini digambarkan sebagai laki dan perempuan, laki begitu dan ya, Bu, perempuan. Ya. Kalau cuma satu kan khitan gitu saja. Itu saja. Begitu. Dan nah, kemudian hukum yang lainnya yang kalau kedua, ada sunnah dan mustahab. Wajib, ada sunnah dan mustahab, gitu ya. Sunnah itu suatu kehormatan bagi perempuan. Itu juga bagi laki-laki ada yang berpendapat sunnah. Bagi madhab sebagian dari Maliki dan Ahmad bin Hambal juga. Itu karena dengan dasar al-khitanu sunnatun lirrijal wa makrumatun lin nisa. Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan suatu kehormatan bagi perempuan. Dan yang mustahab itu memandang dari hikmahnya. Kalau sekiranya manfaatnya lebih besar untuk kehormatan diri, maka wajib atasnya. Lalu boleh melaksanakan dan boleh tidak melaksanakan. Dan yang wajib ini ada ketentuannya. Nah, ketentuannya seperti apa Bu? Kalau yang wajib, diwajibkan itu harus yang bagaimana gitu ya? Yang mohon maaf, ini bagi perempuan itu ada yang menonjol klitorisnya dan ada yang tidak. Nah, yang menonjol inilah yang wajib, karena dikhawatirkan ini nanti bisa punya kecenderungan untuk berbuat zina. Dan ini memang luar biasa sebenarnya kalau dijalankan ini syariat Islam ini, karena pada umumnya itu orang menganggap khitan bagi perempuan itu hanya tradisi. Iya, betul. Dan dianggap tabu. Iya, itu. Ya, dan memang tidak banyak
Tapi begitupun juga tidak banyak Bu yang melakukan begitu ya Bu ya. Tetapi kalau boleh tahu Bu, kan tadi ada khitan pada pria, kemudian khitan pada wanita. Nah kan tadi ada gambaran kalau sama-sama memotong lah begitu ya. Tapi apakah karena kan secara fisiologis nih antara organ reproduksi pria dan wanita kan berbeda ya Bu ya. Nah apakah prosedurnya itu juga sama memotong begitu atau bagaimana Ibu? Nah tadi saya sampaikan berdasarkan hadis tadi kalau laki-laki kan ada yang menutup. Betul. Ya yang menutup itu, yang menutup pedis ya. Tapi untuk perempuan itu hanya sekedarnya saja, diambil yang berwarna hitam di ujung klitoris. Itu. Jadi dipotong diambil juga, bisa secara tradisional itu dikerek, diambil itu yang hitamnya. Jadi waktu bayi. Ya waktu bayi, ya waktu bayi. Tapi tidak terlalu bayi, jangan langsung begitu lahir itu belum bisa dilihat. Oh begitu. Karena dalam keadaan bengkak, masih dalam keadaan bengkak. Jadi menunggu minimal usia 2 bulan. Nah itu yang diambil sebesar biji beras atau biji padi. Tapi itu kira-kira sakit nggak Bu? Kan katanya kalau kita pada laki kan ada sakitnya ya Bu, tuh pakai dibius segala gitu kan. Betul. Nah kalau untuk perempuan sendiri bagaimana Bu? Apakah juga perlu dibius kemudian juga menimbulkan rasa sakit? Begitu? Kalau secara tradisional memang seketika itu menangis, ada menangis dan selama 3 hari setiap buang air pipis itu istilahnya, anak itu pipis itu menangis, merasa perih. Tapi setelah 3 hari sudah. Jadi tetap ada perlukaan ya Bu ya, meskipun dalam arti sekedarnya itu tadi tetap ada perlukaan dalam proses khitan pada wanita ini sendiri begitu ya Bu ya. Nah kemudian kan ini secara medis ada ini. Oh ada, jadi kalau tadi tradisional secara medis juga ada. Ada. Kalau secara medis bedanya seperti apa Ibu? Seperti tidak beda jauh dengan laki-laki, dibersihkan dulu, ada prosedurnya nanti tentang dinas kesehatan juga sudah, karena sudah masuk pada fatwa MUI ini. Iya, ya ini nanti dibersihkan dulu di situ, kemudian ya diambil dengan seperti operasi kecil. Di istilahnya dikasih untuk biar menghilangkan rasa sakit. Obat bius. Iya, bius di situ saja. Ya sih diolesi dengan alkohol ya, rutin ya itu. Tapi dari dua cara yang tradisional maupun medis ini sendiri apakah tidak mempengaruhi efeknya begitu Ibu? Insya Allah selama ini tidak ada. Sama-sama aman begitu ya, tergantung pilihan dari masing-masing begitu ya Bu ya. Mau tradisional boleh, secara medis boleh. Juga boleh. Tapi yang melakukan sendiri karena ini perempuan Bu, harus perempuan atau harus dokter perempuan dan tukang sunat perempuan. Oh begitu. Ada. Kalau di Surabaya memang ada di Sidoresmo. Ada di Gunung Anyar. Nah, kalau untuk yang medis di rumah sakit Islam, di rawat jalan, di rumah sakit haji, insya Allah itu. Ya memang pernah terdengar itu ada isu pelarangan khitan bagi perempuan. Itu dari memang saya pernah dengar itu Ibu. Tapi itu dasarnya mungkin karena yang melakukan laki-laki mungkin ya Bu ya? Atau tidak bagaimana? Juga karena dianggap dianggap pelanggaran hak asasi manusia, bisa membunuh nafsu perempuan katanya begitu. Ya saya sempat juga klarifikasi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Setelah saya jelaskan ini berdasarkan ada buku saya, ada hadis Rasulullah. Ya itu ternyata memang hikmahnya itu lebih besar daripada mudaratnya. Itu dalam hal pelaksanaannya. Pelaksanaannya kan tadi adalah faasimi, sekedarnya saja, diambil yang hitamnya itu. Jangan berlebihan begitu jangan berlebihan ya. Kalau berlebihan itu baru yang nggak boleh melanggar hak asasi perempuan. Iya betul. Tadi ya, Ibu, bisa virgin. Nah, begitu. Itu salah satu hikmahnya juga di sini. Tapi ini sepertinya tidak semua perempuan Bu mau melakukan khitan wanita. Kemudian juga tidak semua ibu-ibu mau anak perempuannya dihitan begitu kan Bu ya. Pasti juga ada dampak
yang berbeda antara mereka yang di khitan dan yang tidak begitu. Tapi kalau misalnya ada yang kepingin pun, misalnya sudah terlambat, kalau laki-laki Bu yang telat di khitan itu kan katanya maaf ya alot begitu ya Ibu ya. Nah kalau untuk perempuan sendiri bagaimana yang terlambat untuk di khitan ini sendiri sudah seusia dewasa atau remaja baru di khitan begitu bagaimana Bu? Ya sebenarnya tergantung kita menganut madhab yang mana. Iya, kalau wajib ya bisa dengan sukarela istilahnya untuk apa? Untuk kehormatan diri. Iya, nanti kita lanjutkan lagi ya bahasan ini ya Bu ya. Tapi kita akan ajak pemirsa dan juga Bu Mami untuk menikmati alunan lagu berikut ini dari Silvi dan Mas Budi. Silakan. Kau boleh ajukan diriku dan anggap kita ada, tapi takkan merubah perasaanku kepadamu. Boleh jauhi diriku, namun ku percaya kau kan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku. Selalu bersedia bagaikanmu, apapun terjadi. Ku janjikan aku ada. Kau boleh jauhi diriku, namun ku percaya kau akan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku. Janjikan aku ada. Aku mau mendampingi dirimu, aku mau cintai kekuranganmu, aku yang rela terluka untukmu selalu. Aku mau mendampingi dirimu, aku mau cintai kekuranganmu, selalu bersedia bagaikanmu, apapun terjadi. Ku janjikan aku ada.
Terima kasih Zilvi dan juga Mas Budi. Nah, tentunya pemirsa, kita masih dalam acara Wanita-Wanita dengan tema tentang hitan pada wanita bersama Ibu Mami yang tadi sudah menjelaskan secara gamblang tentang latar belakang, kemudian juga prosedur begitu ya Ibu ya. Nah, tadi ada pertanyaan yang masih belum terjawab sepenuhnya ini Bu. Nah, kalau misalnya ada ibu-ibu atau mungkin kaum wanita yang akhirnya tersadar untuk ingin dihitan begitu, tapi terlambat Bu, maksudnya sudah memasuki usia remaja atau dewasa. Kan kalau laki-laki katanya kalau tambah usia kan maaf agak alot begitu ya. Apakah untuk perempuan sendiri juga akan mengalami hal yang sama begitu Ibu? Saya pikir insya Allah tidak seperti laki-laki. Ya, karena hanya di ujungnya saja. Kalau memang saya seperti saya sampaikan tadi, kalau memang tidak menonjol kan tidak wajib. Kalau untuk menjaga kehormatan lebih kan ada hikmahnya luar biasa. Bisa saya sampaikan beberapa hikmahnya. Ini ada hubungannya dengan nanti pelaksanaannya bagi perempuan itu. Kalau sudah dewasa itu asalnya dikasih alkohol itu tidak terasa. Diambil, iya diambil. Tidak serumit laki-laki lah ya, tidak pakai jahit segala hanya diambil itu yang hitamnya saja. Karena menurut penelitian Dr. Al Akbar dari Timur Tengah, kalau tidak diambil yang hitam itu mengandung smegma yang berbau tidak sedap, dan ini mudah menularkan pada laki-laki pasangannya, ke suaminya. Berarti manfaatnya sendiri banyak sekali ya Ibu banyak ya? Sekali, karena ternyata tidak hanya berkaitan, tadi sempat disinggung tentang kecantikan begitu, tapi juga kepada libido begitu ya Ibu ya. Dan ternyata ini juga berkaitan dengan kesehatan gitu. Nah, mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu manfaat apa saja sih kalau untuk mereka yang dihitan dan tidak dihitan, itu kan pasti ada pilihan begitu ya. Soalnya tadi ada boleh wajib, boleh sunnah begitu. Tapi kalau misalnya melakukan, keuntungan apa saja yang akan diperoleh untuk mereka yang dihitan? Keuntungannya, hikmahnya banyak sekali. Secara psikologi itu bisa dilihat antara yang hitam dan yang tidak. Seperti apa, Bu? Ada aura tersendiri di wajahnya. Jadi pancaran itu dari hati, dari wajah itu bisa dilihat sedap. Yaitu salah satu hikmahnya yaitu bisa menghindarkan diri dari maksiat farji. Maksudnya maksiat farji itu seperti apa? Ya, mudah condong ke prostitusi, hamil duluan itu tidak bisa mengendalikan libido. Jadi ini hikmahnya sebenarnya dari maksiat farji juga menstabilkan syahwat bagi perempuan. Jadi penengah ya. Fenomena misalnya seseorang yang hiperseksual dan sebagainya itu salah satunya juga akibat karena tidak dihitan itu juga ya Bu ya. Jadi dikhawatirkan nanti muda cenderung berbuat zina. Ini saya juga berdasarkan penelitian dari buku saya yang Hitan Wanita dan Prostitusi. Nah, itu biar semua masyarakat juga mengetahui. Sebagai hasil penelitian saya berangkat dari sebuah hadis. Tadi saya sampaikan idza khafati fa asimi wa la tanaki fa innahu asra lil wajha wa akhdhu inda zauj. Yaitu jadi kalau khifat itu sekedarnya saja, jangan berlebihan, karena yang demikian bisa menambah kecantikan wajah dan menambah hubungan suami istri, menambah kenikmatan dalam hubungan suami istri, biar tidak melenceng ya, biar tidak ya hanya puas dengan suaminya. Begitu. Berarti juga mempermudah seorang perempuan untuk mencapai orgasme. Iya betul. Jadi seimbang lah antara laki dan perempuan. Karena pada dasarnya syahwatun nisa akbaru min syahwatir rijal. Bahwa syahwat perempuan itu lebih besar dibanding syahwat laki-laki. Ya ini nanti dikhawatirkan, ya mohon maaf kalau nggak puas dengan suaminya nanti bisa mencari yang lain. Ya betul. Dan ini terbukti di Jarak tahun 2002 saya penelitian di sana. 27% masih punya suami. Nah, dengan wawancara dengan mereka karena tidak puas dengan pasangannya, begitu. Akhirnya lari ke sana. Jadi kalau orang
masyarakat menganggap masuk ke lokalisasi itu hanya karena faktor ekonomi. Itu kurang benar, hanya sebagai alasan klasik. Ada yang justru cuman mencari kepuasan itu tadi ya Bu ya. Iya. Oh ya, jadi intinya dari Khitan Wanita ini sendiri sebenarnya untuk menjaga kehormatan perempuan itu ya, karena dengan begitu akan lebih mudah mengendalikan syahwat atau libido itu. Iya, gitu. libido. Dan yang terpenting nih Bu, yang untuk kecantikan itu tadi begitu. Iya, ada aura tersendiri. Nah, itu kalau perempuan kalau berkaitan dengan kecantikan, wah pasti kan bersemangat Bu. Ternyata salah satunya bisa didapatkan dari Khitan Wanita ini ya Bu ya. Oke. Dan untuk kesehatan juga bagus itu karena tidak mudah kena kanker rahim. Begitu. Di daerah-daerah yang tidak mengenal khitan perempuan dan tidak menjalankan sunat perempuan itu mudah kena kanker rahim. Oh begitu. Apa karena kenapa ya Bu? Apa karena itu tadi ada smegma itu tadi yang berbau. Nah itu yang di ujungnya itu berwarna hitam. Itu semakin dewasa semakin membesar. Begitu. Ya, jadi itu yang harus diambil. Iya, dan itu bisa dampaknya sampai ke kanker rahim. Kanker rahim juga penyakit pada pasangannya, suaminya. Gitu. Meskipun yang perempuan ini bersih lah, katakanlah dalam tanda kutip bersih, tidak suka berganti-ganti pasangan, tetapi karena tidak di khitan itu bisa berpotensi menularkan penyakit kepada suami begitu ya? Iya, pada suaminya. Begitu. Waduh, jadi sepertinya untuk pemirsa di rumah ini harusnya benar-benar mempertimbangkan ya, kalau misalnya memang nanti dari kondisi fisiologis kepada putri perempuannya atau kepada dirinya sendiri ada kecenderungan menonjol seperti itu tadi. Sebaiknya begitu ya, sebaiknya di khitan begitu ya Bu ya. Nah, ada himbauan atau pesan-pesan kepada pemirsa seperti apa Bu supaya mereka tergerak atau termotivasi lakukan khitan pada wanita? Ini sebenarnya khitan bagi wanita itu sebagai salah satu tindakan preventif untuk generasi perempuan ya, bagi pemirsa, bagi masyarakat yang punya anak perempuan, bayi perempuan ataupun anak-anak, sesegeralah ya kita lakukan syariat Islam ini. Syariat yang dianggap sudah tabu dan dianggap tidak bermanfaat, bahkan ada pro dan kontra itu dalam hal pelaksanaannya. Karena apa? Karena kita tahu generasi remaja sekarang begitu mudahnya memberikan kehormatannya pada lawan jenis. Betul. Dan ini pengaruh pergaulan juga ya Bu ya. Iya. Dari 5 lokalisasi yang saya teliti itu juga tidak ada satupun yang disunat. Jadi di Jarak, di Doli itu ya mohon maaf itu anak-anak pengusaha. Dan ini remaja-remaja mahasiswa begitu mudahnya. Bahkan di salah satu daerah itu kiai yang berbicara itu ada 50% lebih dari anak MTS itu sudah tidak perawan lagi. Padahal sekolahnya sudah sekolah agama begitu ya Bu ya. Jadi untuk generasi mendatang ini sangat penting sekali untuk disosialisasi. Dan ini memang pernah saya sampaikan, saya presentasikan di depan ulama-ulama MUI Jakarta. Akhirnya ada fatwa untuk khitan. Dan ini kalau kita sebagai bahan perbandingan di Malaysia itu setiap bayi perempuan usia 2 bulan wajib dikhitan. Karena apa? Masuk undang-undang negara dan tidak asli dari sana, pribumi asli Malaysia hampir tidak ada yang terjun ke prostitusi. Gitu, luar biasa. Jadi ini juga bisa jadi masukan dong untuk pemerintah kita ya. Jadi jangan hanya sekedar fatwa saja, tetapi harus disahkan dalam bentuk undang-undang atau dan ada lagi ini yang lebih penting lagi bagi ibu-ibu, misalnya punya remaja putri atau yang masih anak-anak itu utamanya. Karena apa? Dengan dikhitannya perempuan itu pubernya alami. Tidak terlalu cepat, tidak juga lambat begitu ya Bu ya. Luar biasa sekali dan memang sangat-sangat bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi pemirsa di rumah, termasuk saya dan teman-teman saya ya, yang kebetulan belum menyadari begitu besar manfaat dari khitan wanita ini untuk bisa melakukan atau
pro lah begitu ya kepada manfaat dari hitan wanita ini. Baik Bu Mami, terima kasih banyak atas kehadirannya dalam wanita-wanita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali nanti ya Bu. Insya Allah, terima Dan kasih juga. pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam wanita-wanita. Kita akan berjumpa kembali dengan inspirasi-inspirasi yang lain dalam kesempatan yang akan datang. Saya Aza dan juga Ibu Mami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my time suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for the 1,000 years. I love you for the 1,000 more. Time stands still. Beauty unseen. Yes, I will be brave. I will not let anything take away. Standing in front of me, every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for the 1,000 years. Love you for the 1,000 more. Not alone, I believe I have loved you. Time has brought your heart to me. I have loved you for the 1,000 years. Love you for the 1,000 more. One step closer. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for the 1,000 years. I love you for the 1,000